bertanya pagi ini, apakah saudara masih percaya kepada Yesus Tuhan saudara? Apakah bukti dari rasa percaya saudara kepada Tuhan Yesus saudara? Pagi ini saya mau membagikan renungan tentang Do you believe Jesus Christ? Apakah saudara percaya kepada Yesus Tuhan? Ayatnya saya ambil dari Kejadian 25 ayat 30-34. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Anda dan saya sudah diberikan kehidupan, keselamatan, bahkan kekekalan di dalam kerajaan surga. Lalu apakah saudara akan dengan mudahnya menukar semuanya itu dengan segala kesenangan diri Anda sendiri? Jika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara tidak akan menjual hak kesulungan saudara dengan kenikmatan dunia dan menukar keselamatan saudara dengan hal-hal kedagingan saudara. Apakah semudah itu saudara memikirkan keselamatan saudara? Jika iya semudah itu, berarti saudara siap untuk masuk ke dalam kematian yang kekal. Seumpama saudara melamar satu pekerjaan, di mana satu pekerjaan itu menawarkan Anda dengan posisi yang sangat luar biasa, jabatan, gaji, dan segala fasilitas yang diberikan yang paling baik dari perusahaan tersebut. Lalu saudara akan mengatakan begini kepada perusahaan tersebut, "Baik Pak, saya terima tawaran ini. Tapi Pak, alangkah lebih baiknya kalau ada rekan saya yang masuk untuk menggantikan saya. Karena saya tahu rekan saya jauh lebih baik daripada saya. Karena saya tahu rekan atau saudara saya punya potensi yang jauh lebih baik daripada saya, Pak." Saya yakin perusahaan yang Anda lamar kerja itu pasti akan mengatakan satu hal, bodoh. Ya, kenapa saya katakan bodoh? Karena saya yakin saudara tidak akan menolak tawaran tersebut. Apalagi ini adalah satu pekerjaan yang Anda selalu impikan. Pekerjaan yang selalu Anda inginkan. Pekerjaan yang Anda selalu jadi cita-cita saudara. Saudara tidak akan menolak, saya yakin. Saudara akan mengatakan, "Saya mau Pak." Tapi bagaimana dengan keselamatan Anda? Bagaimana dengan tanggung jawab Anda? Bagaimana dengan segala tugas-tugas pelayanan Anda? Bagaimana dengan segala apapun yang sudah diberikan Tuhan kepada saudara? Sama saudara, ketika saya waktu menjadi seorang pendoa, saya sangat bersyukur awalnya memang. Saya sempat galau beberapa tahun yang lalu. Saya sempat mau mundur dari menjadi seorang pendoa. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya nggak baik. Saya kayaknya nggak pantas menjadi seorang pendoa. Masih banyak yang lebih baik daripada saya, Tuhan. Masih ada orang-orang yang punya karunia yang lebih hebat daripada saya, Tuhan. Apa saya, Tuhan?" Tapi Tuhan cuma bilang sama saya satu, taat. Dan saat itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, saya tahu menjadi seorang pendoa bukan pilihan saya. Saya tahu Tuhan yang memilih saya. Ampuni saya, Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya berjanji sama Tuhan untuk bertanggung jawab
pada tugas yang Tuhan berikan kepada saya, menjadi pendoa. Selama pandemi ini saudara, ini adalah masa penampian saudara dan saya. Apakah saudara semakin suka dengan apa yang dunia tawarkan, atau saudara semakin ingin melekat dengan Tuhan saudara? Ingat saudara, akan ada saatnya saudara akan menjadi sangat bimbang. Saudara akan lebih memilih dunia, lebih memberikan tawaran yang lebih baik daripada Tuhan. Sepertinya dunia yang saya kerjakan bersama Tuhan tidak menghasilkan apa-apa. Ingat saudara, sama seperti ketika Anda mendapatkan satu golden ticket dari Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surganya, tetapi Anda akan mengatakan dengan mudahnya, saya mau tukar Tuhan golden ticket ini untuk orang lain. Biarkan dia yang masuk ke dalam kerajaan surgamu. Saya tidak layak, saya tidak perlu Tuhan golden ticket ini. Saudara, mari hari-hari ini di mana Tuhan sedang menguji, hari-hari ini di mana Tuhan sedang memilih dan memisahkan kambing dan domba, ilalang dengan gandum. Saudara percaya, banyak nubuatan demi nubuatan yang digenapi oleh Tuhan. Firman-Nya, janji-janjinya, semakin hari semakin digenapi. Jangan tertinggal, jangan terlena dengan apa yang dunia tawarkan. Saudara, bertindaklah dalam izin Tuhan. Selalu tanya Tuhan, selalu bicarakan dengan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 10-11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jangan tanya ke orang lain apa tujuan hidup saudara. Jangan dengar pendapat orang lain, tetapi tanya Tuhan yang sudah menciptakan saudara dan saya. Karena Sang Penciptalah yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Nggak ada yang lain saudara. Di hati saudara dan saya, Tuhan menanamkan keahlian-keahlian, yaitu benih-benih yang saudara dan saya butuhkan untuk menghidupi panggilannya. Jangan menurunkan standar kebenaran hanya demi kesenangan daging kita. Jangan pernah berkompromi dengan kebenaran hanya demi kesenangan daging kita. Pertimbangan hati saudara haruslah selalu takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Masalah itu kadang-kadang datang dari dosa. Karena kita berbuat dosa, maka kita menuai hasilnya. Saudara, apakah saudara percaya kepada Tuhan saudara? Jika saudara katakan iya, maka hati saudara tidak akan keras, tidak akan bebal, dan tidak akan degil di hadapan Tuhan. Kalau waktu itu di salah satu renungan rekan kita membahas mengenai tim doa, saya mau saksikan sedikit. Kita memang bangga untuk setiap mukjizat-mukjizat Tuhan yang Tuhan lakukan untuk setiap pokok-pokok doa yang kita naikkan. Memang banyak yang dititipkan kepada kami. Tetapi apakah saudara pernah berpikir, sebagai pendoa seorang pribadi lepas pribadi, apakah kami tidak punya masalah? Kami punya masalah. Bahkan ketika Tuhan menjawab pergumulan orang lain yang kita naikkan, bahkan sepertinya kalau kita berdoa untuk masalah kita, sepertinya Tuhan tidak mau jawab. Sepertinya Tuhan tidak memberikan jawaban kepada kami. Tapi apakah kami sebagai pendoa kami harus teriak-teriak kepada orang lain? Apakah kami harus mempermalukan Tuhan kami? Tidak. Tapi kami terus berdoa memanggil Tuhan. Kami terus bersandar sama Tuhan. Walau sepertinya iman kami digoyahkan oleh iblis. Sepertinya Tuhan tidak dengar apa yang kami minta. Sepertinya Tuhan menutup telinganya atas doa kami.
Tapi kami percaya, kalau saya pribadi saya mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan saja menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan untuk orang lain, masakan Tuhan tidak menjawab doa kami? Masakan Tuhan tidak menjawab doa saya? Dan saya dapatkan, walaupun hari lepas hari, walaupun mungkin secara mata saya tidak melihat mukjizatnya secara langsung, tapi saya dan keluarga saya bisa lewati permasalahan demi permasalahan, gunung-gunung masalah kami, bukit-bukit masalah kami. Kami bisa lewati. Kenapa? Kami percaya sama Tuhan kami. Kami percaya untuk setiap mukjizatnya. Ingat, jangan lengah, jangan kasih kesempatan iblis untuk memperdaya Anda. Itu pekerjaan iblis, mengintimidasi Anda, mengorek-ngorek segala kesalahan Anda. Tuhan itu memberikan pengampunan, saudara. Maka ketika Anda diberikan pengampunan, ingat lagi kembali pada firman Bapak Gembala, bahwa Anda dari menjadi hitam, merah, dan menjadi putih. Anda akan menjadi putih dan jernih di hadapan Tuhan. Saya dan semua pendoa yang lain serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya percaya pergumulan demi pergumulan kami dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara katakan saya sedang memiliki masalah yang besar, Anda tidak tahu masalah saya, Anda katakan itu. Maka saya katakan kepada saudara, kadang badai dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Kenapa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Badai itu membuat kita mengerti apa tujuan hidup kita dan kepada siapa kita harus percaya. Karena kekuatan kita nggak ada apa-apanya, makanya kita perlu Tuhan. Badai membuat kita sadar, siapa saya tanpa Tuhan. Kalau saudara lagi menghadapi masalah, jangan fokus doanya minta diberkati, itu salah saudara. Tapi tanya Tuhan, apa tujuannya badai itu terjadi dalam hidup saudara? Apa yang kau mau Tuhan dari hidupku? Jangan punya pemikiran kalau pelayanan di gereja itu mempermuliakan Tuhan. Salah saudara. Harusnya pelayanan saudara itu di luar sana. Karena di luar sana banyak anak-anak yang bukan dari Tuhan. Mereka masih butuh pertobatan. Mereka masih butuh saudara untuk menjadi jalan keselamatan bagi jiwa mereka. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus dan imannya kepada Tuhan, maka dia tahu betul apa arti kerjanya dan harus sungguh-sungguh bahkan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang berhak memberikan upah atas segala sesuatu. Ingat saudara, jangan simpan iman saudara pada status, jabatan, kerja keras, dan kekayaan saudara. Tuhanlah yang menentukan bagian saudara, dan itulah yang akan menjadi upah saudara. Akan ada saatnya nanti kok, di mana iman saudara harus dipertahankan, yaitu nanti, saat antikris tiba. Disitulah saudara mempertaruhkan iman saudara. Ingat saudara, tetap percaya kepada Yesus Kristus apapun keadaan saudara saat ini. Mari saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu mau berdoa untuk setiap hati yang pagi ini mendengarkan renungan ini. Tuhan, biarlah kuasa Allah saja yang melembutkan setiap hati yang keras. Kuasa Allah saja yang mengubah segala kebebalan kami, segala telinga-telinga yang tidak bisa mendengar Engkau ya Tuhan. Hanya kuasa Engkau saja Tuhan yang bisa mengubahkan kekerasan hati kami. Tuhan Yesus, hamba berkatakan untuk iman-iman yang mulai kering, untuk iman-iman yang mulai mau mati Tuhan. Talitakum, bangkitlah iman-iman. Percaya kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus jamah setiap hati. Mereka yang mendengarkan renungan ini. Mereka yang mau diubahkan. Mereka yang mau masuk ke dalam kerajaan surga-Mu. Ampuni Bapa segala
kedegilan hati mereka ya Tuhan. Ajar mereka Tuhan punya tanggung jawab yang penuh kepada Engkau ya Tuhan. Ajar mereka Yesus, apa yang mereka kerjakan semuanya milik Engkau Tuhan. Ampuni segala kesombongan ya Tuhan. Ampuni segala hal yang sudah berbalik melawan Engkau Yesus. Tuhan Allah yang luar biasa. Saat pagi ini hanya kasih-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu dan roh sukacita-Mu memenuhi setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk renungan ini. Hamba serahkan Bapa, setiap pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.